Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua rahmat, nikmat sehat, dan juga salawat teriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati dosen pengampu saya, yaitu Ibu Erda Litriani, dan juga teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Priya Mitra dengan NIM 1910602013. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertama dari mata kuliah Ekonomi Trika, yaitu judul materi saya pada hari ini. Judul materi saya adalah Konsep Dasar Ekonomi Trika. Baiklah, konsep dasar ekonomi Trika. Ekonomi Trika itu adalah dua kata yang digabungkan, yaitu dari ekonomik, ilmu ekonomi, dan matrik pengukuran. Secara sederhana dapat diartikan bahwa ekonomi Trika itu merupakan sebuah pengukuran indikator ekonomi. Namun, ekonomi Trika itu bukan hanya sekedar pengukuran kuantitatif pada konsep-konsep ekonomi seperti PDB, produk domestik bruto, inflasi, impor, ekspor. Namun, ekonomi Trika itu juga bisa memiliki arti yang sangat luas, di mana dalam buku Gujarati ditemukan bahwa ekonomi Trika ini sebagai hasil dari suatu tinjauan tertentu tentang peran ilmu ekonomi yang mencakup aplikasi statistik, matematik atas data ekonomi guna memberikan dukungan empiris terhadap model yang disusun berdasarkan matematika ekonomi serta memperoleh hasil berupa angka-angka. Namun, secara garis besar bisa kita artikan bahwa ekonomi itu terdiri dari tiga, yaitu teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Jadi dalam teori ekonomi, kita akan membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar itu bersifat kualitatif. Contohnya teori mikroekonomi yang bersifat konstan, yang kita kenal sebagai ceteris paribus. Kenaikan harga suatu barang atau jasa diperkirakan akan menurunkan jumlah permintaan atas barang dan jasa tersebut. Jadi, teori ekonomi mendalilkan suatu hubungan yang bersifat negatif atau terbalik antara harga dan jumlah permintaan barang yang dikenal dengan istilah disebutnya kaidah permintaan dengan kurva yang menurun, atau secara sederhana kita sebut kaidah permintaan. Akan tetapi, teori itu sendiri tidak memberikan suatu ukuran dalam angka mengenai kuat lemahnya hubungan di antara kedua kaidah tersebut. Jadi, dalam hal lain, teori ekonomi tidak menyebutkan berapa banyak permintaan barang atau jasa akan naik atau akan turun sebagai akibat dari perubahan tertentu atas harga atau barang dan jasa tersebut. Dan juga di mana matematika ekonomi ini berhubungan erat dengan bagaimana teori ekonomi dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika tanpa melakukan verifikasi kebenaran dan dari teori tersebut. Di lain pihak, ekonomi Trika ingin membuktikan kebenaran teori ekonomi secara empiris. Hal ini juga berlaku untuk statistika ekonomi. Begitupun hanya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
dalam berbagai bentuk informasi seperti tabel, diagram, grafik, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan dari statistika ekonomi ini tidak untuk membuktikan teori ekonomi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh ini merupakan bahan analisis bagi ekonometrika. Selanjutnya, kita akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu pada dasarnya ekonometrika ini memiliki metodologi tersendiri, di mana terdapat metodologi klasik dan juga metodologi modern. Ini berbeda dengan ilmu ekonomi, ilmu statistika, maupun ilmu matematika, walaupun ilmu ekonometrika merupakan penggabungan dari ketiga ilmu tersebut. Baiklah, metodologi klasik. Menurut klasik, bahwa diawali dengan pernyataan teori atau hipotesis, berarti bahwa teori-teori ekonomi yang ada itu disusun hipotesis. Hipotesisnya atau harus ada pernyataan-pernyataan teori. Kemudian dari teori itulah dibentuk model. Dari teori kemudian dimodelkan dalam bentuk model matematis. Kemudian dikumpulkan data, lalu estimasi model. Selanjutnya diuji hipotesis. Dan kemudian dilakukan peramalan. Jadi inilah tahapan dalam mempelajari ekonometrika menurut klasik. Sedangkan metodologi modern bahwa sebenarnya ekonometrika itu tidak hanya sebatas situ, melainkan ada pengembangannya, yaitu ada uji spesifikasi modelnya. Tahap yang pertama yaitu pernyataan teori atau hipotesis, yaitu teori-teori yang akan kita jadikan sebagai landasan dalam penyusunan model yang akan dibangun. Setelah dipahami materinya, kita bangun model matematisnya dalam bentuk persamaan matematis, yang umumnya sifat dari model matematis ini adalah bersifat non-stokastik. Dari model matematis itu kemudian dikembangkan menjadi model statistik atau ekonometri, yaitu bahwa tidak hanya variabel yang ada dalam model yang menjadi penentu variabel intendednya, melainkan ada variabel lain yang dimasukkan ke dalam model yang diwakili oleh residual model atau disebut juga model yang stokastik. Dari model statistik yang kita bangun, kemudian kita kumpulkan data. Setelah itu baru melakukan penaksiran parameter dengan menggunakan metode-metode taksiran yang ada. Setelah itu model yang sudah kita estimasi tidak langsung kita gunakan untuk melakukan peramalan, melainkan harus ada uji spesifikasi model. Apakah model yang sudah dikemukakan telah memenuhi asumsi atau tidak? Apakah model yang dibangun adalah model yang efisien atau tidak? Jadi harus dilakukan uji spesifikasi model yang tidak ada pada metodologi klasik. Setelah itu dilakukan uji hipotesis model yang telah diuji spesifikasi, lalu dilakukan peramalan dari model yang didapat.
Jadi ekonometrika itu tidak terlepas dari landasan teori yang menjadi dasar dari membangun model yang akan dianalisis dalam ilmu ekonomi. Baiklah, selanjutnya data. Belajar ilmu ekonometrika itu tidak terlepas dari peranan penting dari data yang ada, karena data dalam ekonometrika yang menjadi objek analisisnya adalah data. Apa itu data? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi, segala informasi yang didapatkan, apakah itu pernyataan yang diperoleh, itu merupakan data, dan data tidak selalu dalam bentuk angka-angka. Walaupun kemudian di dalam ekonometrika, data yang bersifat kualitatif dikuantitatifkan agar mampu dianalisis menggunakan teknik-teknik ekonometrika. Jadi dalam penggunaan sehari-hari akan dikoleksi dari berbagai sumber, baik sumbernya langsung maupun dari lembaga penyedia data. Sumber data bisa dari hasil eksperimen sendiri maupun non-eksperimen, di mana sifat-sifat data ini adanya bersifat primer maupun yang bersikap sekunder. Kalau primer langsung dari sumbernya atau objeknya, sedangkan sekunder dikumpulkan datanya dari lembaga penyedia data atau dari pihak ketiga. Bicara tentang data sekunder, bisa menggunakan beberapa sumber yang bisa diakses secara daring untuk memperoleh data secara data sekunder, misalnya dari Badan Pusat Statistik dan juga Bank Indonesia serta OJK. Dan beberapa lembaga-lembaga resmi lainnya yang menyediakan data-data yang bisa diakses secara daring atau luring. Selanjutnya ada yang namanya syarat data yang baik. Syarat data yang baik, syarat yang baik yang akan digunakan dalam penelitian, karena data merupakan hal yang sangat penting. Dikatakan data yang baik itu bila data akurat, jadi data harus benar-benar akurat dan data harus relevan. Jadi selain akurat, benar, tepat, data juga harus relevan sesuai. Kemudian data harus up to date. Artinya data yang ada harus yang terbaru, bukan data yang lama. Jadi selain akurat dan relevan, dia juga harus up to date. Jangan ketika kita melakukan penelitian, kita mengambil data yang ketika kita melakukan penelitian 2021, kita mengambil data yang 2009. Tapi masih bisa jika kita mengambil data yang 1 tahun terakhir. Baiklah, selanjutnya penggolongan ekonometrika. Jadi penggolongan ekonometrika ini terdapat dua, yaitu ekonometrika teoretik dan ekonometrika terapan. Di mana ekonometrika teoretik ini berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Jadi ini lebih kepada metode-metode yang berhubungan dengan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Dan ekonometrika terapan membahas penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrik terapan. Jadi ada dua golongan ekonometrika, yaitu teoretik dan terapan. Kalau yang teoretik masih berupa teori, kalau yang berupa terapan itu langsung diterapkan dalam ekonomi. Jadi menerapkan penggunaan metode ekonomi tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.